Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan seputar Statement of Cash Flow dari Chapter 7 Financial Statement Analysis 11 Edition, di mana kelompok kita terdapat Christian Change Wei Tantono, April Dano Arjuna Jaya, Liu Dehua Hermanto, Hafidah Hasanah, dan Ira Kurniawati. Ya, Statement of Cash Flow. Jadi kalau misalnya di sini ditulis, Statement of Cash Flow merupakan laporan jumlah kas di tangan perusahaan dari hasil pengurangan kas masuk dengan kas keluar. Maksudnya apa sih? Jadi yang ada pada Statement of Cash Flow itu merupakan jumlah bersih dari kas di tangan perusahaan. Kenapa bisa dibilang bersih? Karena hasilnya itu sudah dari pengurangan kas masuk dengan kas keluar dan ditambah juga dengan net income. Nah, tujuannya apa sih Statement of Cash Flow? Nah, kalau misalnya di sini ditulis memberikan informasi terkait jumlah kas perusahaan dalam satu periode dengan memisahkannya ke dalam beberapa kategori aktivitas, yaitu operating, investing, dan financing activities. Jadi, nanti pada Statement of Cash Flow di akhirnya itu ada jumlah kas yang ada pada perusahaan, dan jumlah kasnya itu pastinya sudah jumlah bersih dalam satu periode. Nah, biasanya kalau misalnya di Statement of Cash Flow itu, kas masuk dan kas keluar itu dibagi dalam beberapa kategori aktivitas, yaitu ada operating, investing, dan financing activities. Ya, selanjutnya kita masuk ke relevance of cash. Jadi kalau misalnya di sini ditulis, kas adalah aset yang paling liquid dan menawarkan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan. Maka dari itu, menganalisa cash flow membantu menentukan likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas perusahaan. Nah, karena cash itu adalah aset yang paling liquid, maksudnya liquid itu semua hal, semua aset itu di-convert menjadi cash. Kayak misalnya contoh, inventory di-convert menjadi cash, building di-convert menjadi cash. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita menganalisa cash flow, itu bisa membantu kita menentukan likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas perusahaan. Nah, bagi yang belum tahu nih, likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas itu apa? Nah, di sini nih ada note nih. Jadi kalau misalnya likuiditas itu kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Solvabilitas itu kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajibannya. Kalau misalnya fleksibilitas, kemampuan perusahaan dalam bergerak menangani semua ancaman dan peluang. Ya, selanjutnya reporting by activities. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan, kalau misalnya Statement of Cash Flow itu membagi pengeluaran dan pemasukan kas berdasarkan beberapa aktivitas. Nah, kalau misalnya di sini dijelaskan, Statement of Cash Flow merupakan laporan arus kas, di mana pada laporan tersebut, pengeluaran dan pemasukan kas dilaporkan dalam beberapa kategori aktivitas. Nah, apa aja sih aktivitasnya? Nah, yang pertama itu ada operating activities atau aktivitas operasi. Jadi kalau misalnya di sini ditulis aktivitas yang berhubungan dengan item-item income statement dan balance sheet seperti payable, receivable, dan expense. Jadi item-item yang ada di laba rugi dan yang ada pada neraca seperti payable, utang, piutang, dan beban itu dimasukin ke dalam operating activities. Selanjutnya ada investing activities. Kalau misalnya di sini ditulis, merupakan aktivitas yang melibatkan penjualan dan pembelian aset perusahaan yang diharapkan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, kayak contoh PPE atau sekuritas. Jadi, item-item yang melibatkan penjualan dan pembelian aset-aset perusahaan yang nantinya pastinya diharapkan aset tersebut memberikan keuntungan, kayak contoh vehicle atau building. Nah, nanti itu dimasukin ke investing. Sebagai contoh, misalnya purchase of building, itu nanti dimasukin ke investing activities. Sales of equipment, itu nanti juga dimasukin ke investing activities. Nah, selanjutnya ada yang namanya financing activities. Kalau misalnya di sini ditulis, merupakan aktivitas yang melibatkan item-item pendanaan, seperti pinjaman, hutang jangka panjang, dividen, dan interest. Kayak contoh misalnya bank loan atau pinjaman bank. Nah, atau mungkin bisa jadi dividen. Dividen kan juga sama nih. Atau mungkin bunga. Atau mungkin juga kita menerbitkan bonds. Kita menerbitkan bonds, selalu bonds kita dijual, dibeli perusahaan lain. Nah, pastinya kan nanti kita akan dapat uang dari perusahaan lain tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya constructing the cash flow statement. Jadi kalau misalnya di sini ditulis, dalam membuat statement of cash flow terdapat dua metode, yaitu metode tidak langsung, indirect method, dan metode langsung, atau direct method. Nah, sebenarnya dari indirect dan sama direct ini sebenarnya sama nanti hasilnya, cuman beda di
format pada operating activities-nya saja. Jadi kalau misalnya di metode tidak langsung itu semuanya tuh digabung, pengeluaran dan pemasukan. Tapi kalau misalnya di metode langsung, pengeluaran dan pemasukan itu dipisah. Nah, untuk lebih lengkapnya setelah ini akan dijelaskan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai persiapan untuk laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan perpaduan antara laporan pendapatan dan neraca keuangan. Laba bersih pertama kali disesuaikan untuk pendapatan non-tunai dan item pengeluaran untuk menghasilkan keuntungan tunai. Kemudian, disesuaikan lebih lanjut untuk uang tunai yang dihasilkan dan digunakan oleh neraca transaksi untuk menghasilkan arus kas dari operasional, serta investasi dan pembiayaan kegiatan. Perhitungan atas pertimbangan kas bersih dan operasional adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk pendapatannya ini kita harus sesuaikan terlebih dahulu dengan transaksi non tunai. Di sini seperti depreciation expense itu dia harus ditambahkan karena kan dia itu merupakan transaksi non tunai. Jadi kita tambahkan langsung, lalu kita sesuaikan dari hasil dari penjualan aset itu apakah mengalami kerugian atau keuntungan. Dari keuntungan dan kerugiannya itu baru kita bisa masukkan ke dalam penyesuaiannya itu. Nah, kemudian kita menyesuaikan juga dari penerimaan dan pembiayaan dari current asset dan current liabilities, baru kita mendapatkan hasilnya itu dari net cash flow from operating activities. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode langsung atau direct method. Metode langsung atau inflow-outflow method melaporkan penerimaan tunai bruto dan pencairan tunai terkait dengan operasional. Pada dasarnya, menyesuaikan setiap item laporan pendapatan dari aktual ke bisnis kas tunai. Metode langsung melaporkan jumlah arus kas yang mengalir masuk dan keluar dari kegiatan operasional. Ini menawarkan sebagian besar analisa format yang lebih baik untuk lebih mudah menilai jumlah arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar, yang mana manajemennya memiliki kebijakan. Resiko terhadap pemberi pinjaman biasanya lebih besar untuk fluktuasi arus kas dari operasional berhadapan dengan fluktuasi pendapatan bersih. Informasi tentang jumlah individu penerimaan kas operasional dan pembiayaan penting dalam menilai fluktuasi tersebut dari risiko. Pertimbangan analitik penting ini pada awalnya meyakinkan regulator untuk memerlukan metode langsung untuk melaporkan arus kas. Tetapi, sebagian karena persiapan informasi yang diklaim, metode ini melakukan biaya implementasi yang berlebihan. Regulator memutuskan hanya untuk mendorong metode langsung dan mengizinkan metode tidak langsung. Ketika perusahaan melaporkan menggunakan metode tidak langsung, mereka harus mengungkapkan rekonsiliasi pendapatan bersih ke arus kas dari operasional secara jadwal terpisah. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari pelaporan arus kas secara langsung dan tidak langsung. Di sini, saya menggunakan dua laporan arus kas dari dua perusahaan yang berbeda. Nah, pada laporan arus kas metode langsung ini, untuk pendapatan kas tunainya ini dia diambil dari laba kotor. Nah, dalam laporan ini tuh dia pakainya itu hanya ada cash collected from customer. Jika pada kasus lain ada pendapatan dari sewa, itu bisa banget dimasukin. Nah, untuk kita mendapatkan net cash flow from operating activities, maka harus dikurangi dari pembiayaan kas tunai dari kegiatan operasional. Nah, dalam laporan ini tuh seperti ada pembayaran kepada supplier,
untuk pembiayaan gaji, pembiayaan asuransi, pembiayaan bunga, pembiayaan pajak, dan pembiayaan kegiatan operasional lainnya. Baru nanti kita bisa mendapatkan net cash flow dari operating activities. Sedangkan untuk pelaporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung ini, untuk pendapatan kas tunainya itu dia langsung dari laba bersih dari laporan neraca. Nah, karena ini menggunakan laporan neraca, otomatis itu dia masukkan seluruh transaksi operasional, baik transaksi tunai maupun non tunai. Makanya kita harus melakukan penyesuaian rekonsiliasi. Nah, penyesuaian yang pertama itu kita harus menambahkan pembiayaan transaksi non tunai. Seperti kalau di laporan ini itu ada depreciation expense. Kenapa harus ditambahin? Karena kan depreciation expense ini kan dia kan merupakan biaya non tunai. Makanya kita harus tambahin. Nah, kemudian kita mau sesuaiin lagi dari keuntungan atau kerugian dari transaksi penjualan aset. Nah, kalau di sini itu contohnya itu dia ada gain. Nah, karena dia mengalami keuntungan, maka kita harus kurangin. Nah, dan terakhir itu kita melakukan penyesuaian atas penerimaan dan pemakaian dari current asset dan current liabilities. Nah, untuk laporan di sini itu ada seperti account receivable decrease, prepaid insurance decrease, dan account payable increase. Nah, baru setelah kita menyesuaikannya itu, baru kita mendapatkan net cash flow operating activities. Nah, sebenarnya untuk metode langsung dan tidak langsung ini, untuk hasil akhir dari operating activities-nya itu dia sama saja, hanya yang berbedanya itu seperti tadi, yang bagian pendapatannya saja. Nah, sisanya untuk cash flow dari investing activities dan cash flow from financing activities itu dia formatnya sama. Yang berbeda itu hanya pada aktivitas operasionalnya saja. Analisis implication of cash flow. Jadi, informasi dari laporan arus kas menghasilkan beberapa implikasi untuk menganalisis keuangan di perusahaan. Yang pertama itu ada limitation in cash flow reporting. Nah, beberapa batasan dari pelaporan arus kas, yaitu yang pertama, pada praktiknya tidak mensyaratkan pengungkapan secara terpisah antara arus kas yang berkaitan dengan extraordinary item ataupun discontinued operation. Lalu, yang kedua, pembayaran bunga dan dividen itu kita klasifikasikan sebagai operating activities. Sedangkan pendapatan bunga dan dividen itu harus kita klasifikasikan dalam investing activities. Lalu, pajak penghasilan itu diklasifikasikan pada laporan arus kas bagian operating activities. Dan yang terakhir, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak dari hasil penjualan pabrik ataupun investasi dari aktivitas operasi. Ini mendistorsi atau berkebalikan dari analisis terhadap aktivitas operasi dan investasi. Nah, lalu ada interpreting cash flow and net income. Net income atau laporan laba rugi merupakan suatu alat ukur profitabilitas perusahaan untuk satu periode. Tapi, laporan laba rugi tidak bisa menunjukkan
waktu arus masuk kas ataupun arus keluar kas. Juga tidak dapat menunjukkan pengaruh operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tuh cuma kita bisa temukan pada laporan arus kas. Karena laporan arus kas mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran perusahaan, ataupun pengaruh operasi terhadap likuiditas dan solvabilitas. Arus kas dari operasi berfokus pada aspek likuiditas dari operasi. Nah, secara efektif berfungsi sebagai pemeriksaan atas laba bersih, tetapi bukan sebagai pengganti dari laba bersih tersebut. Selanjutnya, ada analysis of cash flow. Jadi, dalam menganalisa laporan arus kas, kita harus berfokus pada beberapa hal berikut. Yang pertama, dari manakah sumber biaya penggantian aset? Atau, apa sumber pembiayaan ekspansi dan akuisisi bisnis? Lalu, selanjutnya, apakah perusahaan itu bergantung pada pembiayaan eksternal atau tidak? Lalu, apa saja tuntutan dan peluang dari investasi perusahaan, dan apa persyaratan pembiayaannya. Lalu, yang terakhir, apakah kebijakan manajerialnya sangat sensitif terhadap arus kas? Selanjutnya ada interference from analysis of cash flow. Berbagai informasi berguna yang dapat kita ambil dari analisa arus kas. Di antaranya itu, yang pertama, analisa arus kas memungkinkan untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan pengaruhnya terhadap operasi dan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, jika dalam jangka panjang, maka dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan manajemen dalam menghadapi kondisi bisnis yang berubah dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kesimpulan itu juga mencakup di mana manajemen mengalokasikan sumber dayanya, investasinya, dan juga dari mana tambahan kas berasal. Lalu yang terakhir, analisis ini juga memungkinkan agar dapat menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas dari arus kas operasi perusahaan. Selanjutnya dengan saya Hafidah Hasanah NIM 2018-788 akan menjelaskan mengenai alternatif cash flow measure. Pengguna terkadang menghitung laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi sebagai sebuah proksi mentah untuk operating cash flow. Salah satu varian yang populer yaitu EBITDA, Earning Before Tax, Interest, Depreciation, and Amortization. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Pengukuran ini terdapat masalah. Masalah yang pertama yaitu penambahan depresiasi terkadang diartikan sebagai biaya tidak sah. Itu tidak benar. Penggunaan aset yang dapat disusutkan dalam jangka panjang adalah pengeluaran nyata yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, beberapa menafsirkan penambahan depresiasi untuk menunjukkan bahwa kas telah disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang. Itu juga tidak benar. Penambahan biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai, hanya nol biaya bukan kas dari laba bersih. Uang tunai diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan, bukan dengan penyusutan. Yang ketiga, laba bersih ditambah depresiasi mengabaikan perubahan working capital account, terdiri dari sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun, perubahan dalam working capital account seringkali merupakan bagian besar dari arus kas kegiatan operasi.
Pemeriksaan komponen working capital account memberikan wawasan tentang persistensi arus kas operasi. Penyederhanaan arus kas operasi yang berlebihan dengan menggunakan laba bersih ditambah depresiasi, EBITDA atau sejenisnya, salah menafsirkan sifat beban penyusutan dan mengabaikan informasi berharga yang diungkapkan dengan pemeriksaan perubahan working capital account. Selanjutnya, free cash flow. Turunan analitik yang berguna dari laporan arus kas adalah perhitungan free cash flow. Seperti ukuran analitik lainnya, kita harus memperhatikan komponen perhitungan. Berikut perhitungannya. Cash flow from operation dikurangi dengan net capital expenditure required to maintain productive capacity. Lalu dikurangi dengan dividend on preferred stock and common stock, assuming a payout policy. Lalu hasilnya free cash flow. Definisi lain yang digunakan dan konsep yang serupa, yaitu free cash flow net operating after tax dikurangi dengan perubahan net operating asset. Definisi ini mengartikan arus kas bebas perusahaan sebagai operasi bersih setelah pajak dikurangi peningkatan aset operasi bersih. Peningkatan di net operating asset mencakup perubahan modal kerja untuk arus kas bersih dari operasi dan peningkatan aset operasi jangka panjang. Fokusnya adalah pada perusahaan secara keseluruhan tanpa memperhatikan pembiayaannya. Akibatnya, dividen tidak diperhitungkan. Arus kas bebas positif mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan pembiayaan dan persyaratan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada level saat ini. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan bergantung pada arus kas bebas yang memadai. Kita harus menyadari bahwa jumlah pengeluaran modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan produktivitas kapasitas umumnya tidak diungkapkan. Sebaliknya, itu merupakan bagian dari total belanja modal yang diungkapkan, tetapi dapat mencakup pengeluaran untuk perluasan kapasitas produktif. Memisahkan belanja modal antara dua komponen ini bermasalah. Pernyataan arus kas tidak memisahkan belanja modal menjadi pemeliharaan dan ekspansi komponen. Selanjutnya, cash flow as validators. Laporan arus kas berguna untuk memprediksi hasil operasi atas dasar kapasitas produktif yang diperoleh dan direncanakan. Ini juga digunakan dalam penilaian perusahaan kapasitas ekspansi masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber arus kas masuk. Dan juga laporan arus kas merupakan jembatan penting antara laporan laba rugi dan neraca keuangan. Karena melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Laporan arus kas berguna untuk mengidentifikasi operasi yang menyesatkan atau salah hasil. Laporan arus kas merupakan sumber tindakan dan niat perusahaan yang andal dan kredibel, lebih dari prediksi dan siaran pers manajemen. Analisis harus berhati-hati untuk memeriksa hubungan antar item dalam laporan arus kas. Dan juga analisis harus berhati-hati untuk tidak menyimpulkan hubungan di antara item yang tidak ada. Sebuah perubahan dalam bentuk tunai, baik positif atau negatif, tidak dapat dinilai hanya dari laporan kas mengalir. Ini harus dianalisis dalam kaitannya dengan variabel lain dalam struktur keuangan dan hasil operasi perusahaan. Misalnya, peningkatan uang tunai dapat timbul dari pengorbanan sebuah kekuatan penghasilan masa depan perusahaan dengan menjual aset berharga atau dengan mengambil hutang dengan harga tinggi, biaya atau persyaratan yang tidak menguntungkan. Hubungan antara item laporan keuangan dan implikasinya penting untuk keandalan analisis. Laporan arus kas memberi kita petunjuk penting tentang A. Kelayakan pembiayaan belanja modal. B. Sumber uang tunai dalam pembiayaan ekspansi. C. Ketergantungan pada pembiayaan eksternal. D. Kebijakan dividen masa depan. E. Kemampuan dalam memenuhi persyaratan pembayaran hutang.
F. Fleksibilitas finansial untuk kebutuhan dan peluang yang tidak terduga. G. Praktik manajemen keuangan. Dan H. Kualitas penghasilan. Selanjutnya, saya Ira Kurniawati akan menjelaskan tentang Specialized Cash Flow Ratio atau biasa disebut dengan rasio kecukupan arus kas. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kecukupan kas dari operasi. Rasio ini bertujuan untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, kas dividen, dan menghilangkan pengaruh siklis. Untuk menghitung rasio ini biasanya dilakukan selama 3 tahun. Rasio ini juga mencerminkan efek pada inflasi untuk kebutuhan pendanaan perusahaan. Kesimpulan dari rasio ini harus didukung dengan analisis lebih lanjut dan penyelidikan. Rasio kecukupan arus kas dapat dihitung dengan cara jumlah uang tunai selama 3 tahun dari operasi dibagi dengan jumlah pengeluaran modal ditambah persediaan ditambah dividen tunai. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang cash reinvestment ratio atau biasa disebut dengan rasio investasi kembali kas. Rasio ini adalah ukuran persentase investasi dalam aset mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk menggantikan keduanya aset dan pertumbuhan operasi. Rasio reinvestment di area 7% hingga 11% umumnya dianggap memuaskan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara operating cash flow dikurang dividen dibagi dengan gross plan ditambah investment ditambah other asset ditambah working capital.